Koneksi antar materi modul 2.3 dengan materi coaching. Saya, Ide Bagus Putra Agung, calon guru penggerak angkatan 7, kelas A713, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali. Saya didampingi oleh fasilitator Ashabul Yamin dan pengajar praktik Niloh Sudewi. Coaching merupakan kegiatan percakapan yang menstimulasi pemikiran coachee dan memberdayakan potensi coachee. Coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coachee. Perbedaan coaching dengan training, mentoring, dan counseling. Training, mentoring, counseling, dan coaching adalah bentuk-bentuk metode pengembangan manusia atau people development. Keempatnya memiliki beberapa kesamaan karakteristik, namun masing-masing adalah metode yang sangat berbeda dan penting untuk memahami perbedaannya. Beberapa ahli seperti Noam, Hollenbeck, Gerhardt, dan Reitz menyatakan bahwa training merupakan suatu usaha yang terencana untuk memfasilitasi pembelajaran tentang pekerjaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keahlian, dan perilaku oleh para pegawai. Training melibatkan seorang yang ahli yang bertindak sebagai trainer yang memberikan pengetahuan kepada peserta training. Trainer yang baik akan menggunakan teknik partisipatif dan interaktif seperti halnya dalam proses coaching. Akan tetapi, dalam interaksi training terdapat ketidakseimbangan pengetahuan yang terlihat jelas. Trainer berperan sebagai seorang ahli yang dituntut dan dianggap mengetahui jawaban yang tepat. Stone mendefinisikan mentoring sebagai suatu proses di mana seorang teman, guru, pelindung, atau pembimbing yang bijak dan penolong menggunakan pengalamannya untuk membantu seseorang dalam mengatasi kesulitan dan mencegah bahaya. Sedangkan Sakari menjelaskan bahwa mentoring memindahkan pengetahuan tentang banyak hal, memfasilitasi perkembangan, mendorong pilihan yang bijak, dan membantu mentee untuk membuat perubahan. Sekilas, mentoring terlihat mirip dengan coaching. Seorang mentor akan memberikan arahan dan panduan untuk membantu seseorang belajar atau berkembang lebih cepat dibanding jika orang tersebut melakukannya sendiri. Hubungan mentoring biasanya berfokus pada masa depan atau pengembangan karir untuk memperluas cakrawala individu dengan memberdayakan pengalaman dan wisdom sang mentor. Sedangkan dalam hubungan coaching, fokusnya adalah saat ini dan masa depan dengan memberdayakan potensi individu yang menjadi coachee. Gibson dan Mitchell menyatakan bahwa
Konseling adalah hubungan bantuan antara konselor dan klien yang difokuskan pada pertumbuhan pribadi dan penyesuaian diri serta pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Sementara itu, Roger dalam Hendarno dan kawan-kawan menyatakan bahwa konseling merupakan rangkaian kontak atau hubungan secara langsung dengan individu yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam merubah sikap dan tingkah lakunya. Konseling lebih dekat dengan intervensi terapeutik atau healing. Metode ini berfokus pada masa lalu, membantu individu untuk mengatasi hambatan dan masalah dari masa lalu mereka agar mereka dapat berfungsi lebih baik di saat ini dan di masa yang akan datang. Jelas, konseling berbeda dengan coaching, sebab pada sesi coaching, fokus pembahasan adalah mengenai saat ini dan masa yang akan datang, serta bertujuan untuk mengangkat potensi individu. Prinsip-prinsip dalam melaksanakan coaching. Yang pertama, kemitraan. Ditandai oleh adanya tujuan percakapan yang disepakati. Idealnya, tujuan datang dari coaching. Yang kedua, percakapan kreatif. Percakapan dua arah. Percakapan dilakukan untuk menggali, memetakan situasi coaching. Percakapan ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Percakapan harus ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh coachee. Percakapan menghasilkan rencana tindakan. Paradigma berpikir coaching. Pertama, berfokus pada coachee yang dikembangkan. Lakukan coaching pada coachee, bukan pada masalahnya. Dengarkan, merespon, dan bertanya untuk membuat klien dapat terus belajar dari situasi. Kedua, bersikap terbuka dan ingin tahu. Bersikap terbuka bukan untuk mengoreksi coachee, tetapi untuk terkoneksi. Bukan untuk mengkonfrontasi, tetapi untuk menghormati. Bukan untuk memberitahu, tetapi untuk membangun kesadaran diri. Paradigma berpikir coaching yang ketiga adalah memiliki kesadaran yang kuat. Seorang coach perlu menjaga kenetralan dan objektivitas sepanjang sesi. Kenetralan ini akan mengizinkan informasi terbuka satu persatu setiap momen tanpa penghakiman. Izinkan ruang untuk hening, jeda, atau refleksi. Paradigma berpikir coaching yang keempat, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Coach membantu coachee untuk mengembangkan pemikiran ke depan dengan mengajukan pertanyaan yang membuat coachee makin mendekati apa yang mereka inginkan, bukan mengajukan pertanyaan untuk menilai atau mengajak klien melihat ke belakang. Alur percakapan coaching Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang membuat kita memiliki paradigma berpikir, prinsip, dan keterampilan coaching untuk memfasilitasi rekan sejawat agar dapat belajar dari situasi yang dihadapi dan membuat keputusan-keputusan bijaksana secara mandiri. Hal ini
penting mengingat tujuan kucing yaitu untuk pengembangan diri dan membangun kemandirian. Melalui alur percakapan kucing Tirta, kita diharapkan dapat melakukan pendampingan baik kepada rekan sejawat maupun peserta didik. Tirta merupakan akronim dari T, tujuan. Tujuan umum merupakan tujuan yang disepakati oleh coach dan coachee sebelum coaching dilakukan. I, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada sesi. R, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi yang akan dibuat. TA, tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan langkah-langkah selanjutnya. Rasa merupakan akronim dari receive, appreciate, summarize, dan acts yang akan dijelaskan sebagai berikut. Receive atau terima yang berarti menerima atau mendengarkan semua informasi yang disampaikan coachee. Perhatikan kata kunci yang diucapkan. Appreciate atau mengapresiasi, yaitu memberikan apresiasi dengan merespon atau memberikan tanda bahwa kita mendengarkan coachee. Summarize atau merangkum. Saat coachee selesai bercerita, rangkum untuk memastikan pemahaman kita sama. Perhatikan dan gunakan kata kunci yang diucapkan coachee. Ask, tanya. Sama dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan kiat mengajukan pertanyaan berbobot. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan coaching. Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita telah mengemukakan bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun yang dilakukan guru untuk mengubah perilaku murid sehingga dapat hidup sesuai kodratnya baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Proses menuntun tersebut dapat dilakukan, salah satu caranya adalah dengan melakukan proses coaching. Coaching dalam dunia pendidikan sangat sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam proses coaching, guru sebagai pamong mengajukan pertanyaan efektif dan reflektif untuk menggali segala potensi yang dimiliki murid dengan tidak memberikan solusi, akan tetapi mengarahkan mencari solusi. Nilai dan peran guru penggerak dikaitkan dengan coaching. Coaching memiliki peran yang sangat penting karena dapat digunakan untuk menggali potensi murid sekaligus mengembangkannya dengan berbagai strategi yang berdasarkan apa yang sudah digali oleh coach. Tentunya bermanfaat untuk mengatasi masalah pembelajaran atau masalah eksternal yang mengganggu proses pembelajaran dan menggali potensi peserta didik tanpa mereka sadari. Peran guru dalam kegiatan coaching adalah membantu peserta didik untuk belajar dan bertumbuh dengan mengajukan pertanyaan berbobot yang dapat memicu kesadaran diri dan memprovokasi tindakan kreatif peserta didik, menciptakan suasana yang nyaman dan rasa percaya untuk memberikan kebebasan
dan kemerdekaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menjadikan peserta didik kuat secara kodrati. Dengan demikian, diharapkan guru dapat menuntun peserta didik untuk menemukan solusi di setiap permasalahan dan meraih prestasi terbaik dengan kekuatan yang dimiliki. Keterkaitan materi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi coaching. Sistem AMOM menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadikan guru dalam perannya sebagai mitra peserta didiknya untuk melejitkan kodrat yang mereka miliki. Salah satunya adalah mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi ke dalam pembelajaran, di mana pembelajaran harus disesuaikan dengan minat, profil, dan kesiapan belajar, sehingga pembelajaran mengakomodir kebutuhan individu peserta didik. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa guru adalah petani dan peserta didik adalah tanaman, dan setiap individu atau peserta didik adalah tanaman yang berbeda. Jika tanaman padi membutuhkan banyak air, tentu akan berbeda perlakuannya terhadap tanaman jagung yang justru membutuhkan tempat yang kering untuk tumbuh dengan baik. Keterkaitan materi pembelajaran sosial emosional dengan coaching. Pendekatan sosial dan emosional dalam praktik coaching juga sangat diperlukan. Melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif yang diberikan guru, peserta didik akan menemukan kedewasaan dalam proses berpikir melalui kesadaran dan pengelolaan diri, sadar akan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, mengambil perspektif dari berbagai sudut pandang, sehingga sesuatu yang menjadi keputusannya telah didasarkan pada pertimbangan etika, norma sosial, dan keselamatan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Coaching dilakukan oleh guru di sekolah agar guru bisa membimbing peserta didik sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga peserta didik mampu mengeksplorasi kekuatan yang dimilikinya. Guru sebagai fasilitator akan menuntun peserta didik untuk tumbuh kembang mencapai kodratnya. Sebagai seorang coach di sekolah, saya berupaya menggali potensi dan menuntun peserta didik saya untuk memperbaiki lakunya. Karena sebagai seorang coach, saya wajib menuntun segala kekuatan kodrat atau potensi agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Guru atau coach memberikan ruang kebebasan untuk peserta didik dalam menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya. Keterkaitan peran sebagai coaching di sekolah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan peserta didik, seperti kesiapan belajar atau readiness, minat, dan profil belajar. Melalui proses coaching yang dilakukan oleh guru atau coach dengan peserta didik atau coachee, maka guru dapat melakukan identifikasi kebutuhan belajar peserta didik yang akan dijadikan sebagai dasar proses pelaksanaan pembelajaran
sehingga akan mengembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada dalam diri. Dengan demikian, akan terwujud pembelajaran yang merdeka, yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keterkaitan peran sebagai coaching di sekolah dengan pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran kolaboratif mengenal pengendalian emosi dalam diri yang meliputi kesadaran diri, manajemen diri, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Pembelajaran sosial emosional sangat mendukung proses coaching, sementara proses coaching sangat diperlukan pemahaman tentang pembelajaran sosial emosional. Karena melalui pembelajaran sosial emosional, maka baik coach dan coachee akan saling menghargai sehingga dapat hadir sepenuhnya dalam proses coaching atau presence, mendengarkan dengan ada rasa ingin tahu dari coach dan menimbulkan empati. Keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada peserta didik. Sebagai seorang guru, dengan semangat Tutwuri Handayani, maka perlulah kita menghayati dan memaknai cara berpikir atau paradigma berpikir Ki Hajar Dewantara sebelum melakukan pendampingan dengan pendekatan coaching sebagai salah satu pendekatan komunikasi dengan semangat AMO. Keterampilan coaching perlu dimiliki oleh para pendidik untuk menuntun segala kekuatan kodrat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan peserta didik. Peserta didik diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar peserta didik tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya.